Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini kembali lagi bersama dengan saya Muhammad Khodibul Umam, tuan rumah Tegur Sapa. Di mana malam hari ini malam yang berbeda dengan malam-malam selanjutnya. Saya akan ditemani dengan orang yang spesial. Beliau adalah sosok wanita yang cantik dan unik. Cantik dan unik berasal dari kota Pudak atau kota santri, yaitu kota Gresik. Beliau adalah ketua cabang BPN. Selamat malam, Mbak Afifah. Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Lupa. Sebentar. Wih, nggak bisa. Relax dulu. Ya, bentar ya. Lupa. Oke, siap. Ya, Mbak Afifah. Oke, sambil menunggu persiapan beliau, ada hal yang harus sampaikan terlebih dahulu. Jelas ya. Apa malam hari ini adalah kemarin sih ya, kemarin itu kan hari perempuan. Nah, maka saya memang membela perempuan. Karena gini, seperti narasi yang sudah saya bangun, narasi yang saya bangun di awal bahwa wanita. Halo, Mbak Arifah. Iya, halo Mas. Gimana kabarnya, I? Alhamdulillah baik. Gimana suara saya? Kedengaran nggak? Apa? Halo? Iya. Suara jenengan nggak begitu kedengar. Nggak begitu kedengaran ya? Oke. Agak delay, agak jeda-jeda. Halo. Selalu kadang setiap pertemuan di Tegur Sapa itu lagi-lagi banyak. Iya. Halo. Iya, halo Mas. Gimana? Udah baik? Sudah lumayan. Alhamdulillah, baiklah kalau gitu. Malam ini kayaknya ada yang beda. Apanya yang beda ya? Gara-gara Oh, Efifah dandan hampir sejam. enggak sih. Sebenarnya Sebenarnya ini juga lagi rapat juga. Cuma nyuri waktu sedikit lah buat prepare ini. Oke, siap. Tapi tidak mengganggu aktivitas jenengan kan malam ini? Alhamdulillah, enggak. Sudah free. Khusus ini untuk Tegur Sapa. Apa? Khusus ini untuk Tegur Sapa. Waduh, spesial. Alhamdulillah. Iya, ya. Spesial kan? Kalau orang sudah dispesialkan itu luar biasa. Bukan sembarangan orang kan? Wah. Sama seperti dengan tuan rumahnya Tegur Sapa ini. Karena dalam buku ini juga disebutkan wanita itu mempunyai lorong yang sangat dalam dan orang-orang khusus yang berhasil masuk dalam lorong itu dan orang-orang istimewa yang berhasil masuk dalam lorong itu. Kira-kira benar nggak? Iya, saya setuju dengan itu. Iya. Setuju ya? Oke. Oke, sebelum kita bahas lanjut tentang wanita,
kita akan, untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, nanti boleh share kegiatan kita malam ini seru-seruan bersama dengan Mbak Afifah. Beliau adalah sosok wanita yang luar biasa, keren, dan prestasinya juga tentunya sangat luar biasa banyak. Nah, maka dari itu nanti bisa memberikan hashtag atau bertanya atau apapun boleh nanti di komentar. Oke, sebelum kita melanjut, Mbak Afifah, boleh tahu kira-kira ada gini, saat melihat Mbak Afifah itu sebagai public figure yang seperti apa dan bagaimana? Orangnya seperti apa? Karena ini, karena orang-orang Ini sebenarnya dari apa? Dari saya loh. ya agak rame. Iya, mohon maaf ya, di sebelah lagi ada rapat. Oh, nggak apa-apa. Gimana tadi ya? Karena gini, orang itu kan akan gimana ya? Intinya untuk bisa mengetahui, untuk bisa mendapatkan sesuatu harus mengetahui lebih. Maka dari itu mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang profil siapa sih Mbak Afifah itu, biar teman-teman nanti tahu. Maaf, Mas. Kurang jelas. Loh, tapi suaranya jelas. Tapi Bisa ulangi lagi nggak, Mas? suaranya jelas. Atau nyedak-nyedak suaranya kurang keras. Suara saya kurang keras ya. Sudah jelas. Oh, ini sudah jelas. Kayaknya lebih jelasnya suara saya ini. Kenapa ya? Apa ini kurang dekat? Sekarang sudah jelas. Nah, iya, udah dekat. Nah, harus dekat ya. Iya. Kalau nggak dekat, nggak dengar lagi. Oke. Sampai mana tadi? Gini. Sebelum kita berdiskusi lebih panjang lagi dan lebih jauh lagi, maka ada sedikit profil dari jenengan barangkali untuk bisa disampaikan ke teman-teman, siapa sih Mbak Afifah itu? Karena Kalau profil saya ya, untuk bisa mendapatkan untuk bisa memberikan sesuatu kan harus ya gimana Mas? Harus ada apa? Oke. Tadi saya ulang ya. Nggak konsentrasi. Ini apa gara-gara jenengan bintang tamunya jadi nggak konsentrasi saya? Wah. Bentar. Padahal kemarin itu baru ketemu ya. Karena suaranya kembali ke sini, suara saya jadi agak terganggu kalau bicara gini. Kayaknya sih faktor sinyal. Oke ya, sebelum nanti kita bahas terlalu banyak, maka untuk bisa mengetahui hal kira-kira nanti orang percaya, karena yang kita omongkan kan nanti juga insya Allah akan menjadi hal yang baik untuk mereka yang membutuhkan dan mendengarkan. Nah, maka figur ini sangat mempengaruhi. Orang-orang baru tahu bahwa jenengan adalah ketua cabang. Nah, kayak gitu. Kira-kira karya apa kemarin yang sudah sampai dapatkan yang hari ini sudah berhasil sampai dapatkan saat
berjuang atau menjadi sosok wanita itu ternyata wanita tidak biasa-biasa saja. Banyak sekali orang-orang yang insecure dengan dirinya, oh saya wanita kok nggak usah kuliah terlalu tinggi, urungannya ya masak nang omah, wanita hal-hal seperti itu. Nah sekarang kan panjenengan membuktikan seorang wanita yang sudah saya anggap berhasil lah. Ya, terkait pandangan seperti itu, memang ya di beberapa bagian atau aspek dari masyarakat itu masih ada berpandangan yang seperti itu, di mana wanita itu hanya misalnya di dapur, kemudian 3M, macak, manak, dan masak. Nah, dari kecil saya itu dulu udah dilatih, udah ditanamkan memang, alhamdulillah dari keluarga saya support terkait bahwasanya wanita itu bisa sukses, wanita itu bisa berkarir. Nah, awal dari situ akhirnya terbentuk mindset di saya bahwasanya saya nanti ketika besar itu saya harus jadi orang yang bermanfaat, jadi orang yang punya karya, jangan jadi wanita yang biasa-biasa aja. Saya nggak mau hal seperti itu. Nah, akhirnya mindset itu terbangun dan berkembang selama perkembangan saya. Kemudian di SMA itu pun mulai terbentuk mindset lagi bahwasanya saya dimanapun, saya tahu apapun yang saya tempati, saya harus punya karya. Nah, dalam dunia pendidikan pun juga seperti itu. Saya harus punya karya. Itu yang bakalan membuktikan bahwasanya kita para wanita itu bukan hanya bisa masak dan lain-lain, tapi kita juga punya kelebihan, kita punya sebuah passion yang bisa menghantarkan wanita itu bisa lebih kok. Oke, terus kira-kira dulu dengan kuliahnya ini di mana? Oh, kuliahnya saya kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya. Iya. Mas? Nggak kedengaran soalnya suaranya. Oh iya, lupa. Jurusan kuliahnya S1. Ya, saya jurusan matematika murni. Oke, matematika Fakultas Sains. Dan boleh dong sedikit cerita tentang proses kuliah panjenengan, proses studi sampean di UINSA. Kira-kira sampean berhasil menjadi orang yang berpengaruh dan mempunyai karya. Nah, bercerita tentang kuliah dan jurusan saya, sebenarnya saya itu dulu ketika masuk di perguruan tinggi, memang yang saya targetkan adalah matematika. Namun, matematika pendidikan, dan ternyata Allah memberikan jalan lain, saya dimasukkan di matematika murni. Nah, alhamdulillah juga ternyata ini bukan yang saya inginkan kan, tapi Allah punya jalan lain dan itu terbaik buat saya. Dan itu saya sadari ketika pertengahan di semester 3. Waktu itu saya kuliah kan angkatan pertama, kebetulan angkatan pertama memang di UIN Surabaya, matematika murni. Nah, namanya angkatan pertama itu kan angkatan yang memang benar-benar semua itu kita proses sendiri. Jadi kita nggak bisa minta bantuan di kakak kelas atau yang lainnya. Jadi kita mandiri. Iya, nah berawal dari situ akhirnya kita harus belajar ekstra, kita harus belajar otodidak keras, dan kemudian untuk dosen kita sendiri itu mendukung dan untuk
bisa menjadikan kita sebagai angkatan pertama itu percontohan untuk adik-adik besok yang bakalan masuk di matematika. Mereka menerapkan konsep bahwasanya mahasiswa itu harus punya karya dimanapun kamu berada. Jangan sampai mahasiswa kamu, terutama kamu angkatan pertama, kamu harus jadi contoh. Itu. Nah, di semester 3 saya baru sadar bahwasanya saya memang dituntut untuk memiliki karya. Jadi semester 3 saya dulu itu sudah disuruh untuk merepresentasikan skripsi dari mahasiswa yang sudah lulus. Nah, padahal saya itu waktu itu masih semester 3. Jadi pengetahuan saya terkait materi maupun akademiknya yang berhubungan dengan matematika itu kan masih kurang, tapi kita ditutup untuk itu. Nah, dari situ kemudian kita terlatih untuk berkarya. Waktu itu di setiap dosen saya itu punya punya progres, dan pokoknya setiap mahasiswa di semester akhir, bukan semester akhir sih, di akhir semester maksudnya, di akhir semester itu punya karya jurnal. Iya, jadi setiap mahasiswa dituntut untuk itu. Nah, akhirnya waktu itu saya terlatih untuk menulis dari tiap semester, dari mata kuliah. Nah, akhirnya beberapa dari tulisan saya itu juga alhamdulillah sudah dipublish di beberapa jurnal nasional, dan ada juga pencapaian saya juga di akhir semester itu saya dapat jurnal internasional dan sudah terindeks Scopus. Nah, menurut saya ini juga menjadi pembuktian dari saya sendiri, saya sebagai wanita, bahwasanya kita bisa lebih kok. Kita bisa lebih dari yang laki-laki, kita bisa lebih dari mahasiswa lain. Yang terpenting itu adalah mindset dari kita. Kenapa? Karena yang menentukan masa depan kita itu adalah diri kita sendiri. No one can drive your future but you, gitu loh. Jadi kita sendiri yang bisa mengendarai masa depan kita. Kita sendiri yang bisa menentukan masa depan kita kelak itu seperti apa. Kita yang menentukan jalannya. Gitu. Nah, jalannya itu berawal dari moto. Bisa jadi moto yang kita tetapkan itu adalah jalan kita, dan itu menjadi pemicu perspektif dalam berpikir kita untuk terus maju. Gitu. Berarti apa yang telah ditanamkan oleh orang tua jenengan sejak kecil itu berefek dan berimbas pada kegiatan-kegiatan jenengan ya? Iya. Berarti kan intinya salah satu faktor terpenting dari suksesnya seseorang itu tidak terlepas dari orang tua. Tapi yang berhasil kadang kan gini, memang suksesnya orang itu tergantung dari orang tua. Kadang tapi orang itu tidak mampu mencerna atau memasukkan apa yang telah disampaikan oleh orang tua. Contoh seandainya kasus dengan tadi, orang tua mendidik sampean seperti yang sudah sampai katakan tadi, tapi kadang anak itu masih belum mampu mencernanya, sehingga tidak bisa dilampiaskan dalam kehidupan, tidak masuk dalam pola pikirnya, sehingga tidak bisa menjadi aktivitas. Nah, kira-kira jenengan yang sudah sampai mulai dari masuk kuliah sampai hari ini ya, ada nggak hal yang menarik yang sehingga ada nggak terlintas dalam diri saya ini wanita, seperti saya katakan di awal tadi, saya ini wanita, nggak perlu deh kuliah misalkan, nggak perlu deh karir yang terlalu jauh dan seterusnya. Pernah nggak terlintas dalam diri sehingga diri sampai merasa insecure gitu dengan orang-orang di sekeliling lagi dan seterusnya?
Ya, kalau pandangan seperti itu pernah sih, pernah terlintas dalam pikiran saya waktu itu ketika saya SMA. Jadi SMA saya kan hanya ada di MA swasta dan itu pun di desa. Itu tidak berarti apa-apa. Nah, waktu itu saya juga berpikiran kira-kira saya mampu nggak ketika saya kuliah. Kenapa? Karena waktu itu di zamannya saya, kalau nggak salah di 2014, itu masih banyak sekali siswa di desa saya itu yang tidak melanjutkan. Nah, akhirnya itu juga menjadi kebimbangan buat saya. Ini saya melanjutkan apa enggak? Akhirnya eh, melalui konsultasi dengan orang tua, kemudian membangun kepercayaan dari orang tua, akhirnya mindset untuk terus melanjutkan pendidikan itu bisa bisa saya terapkan sampai saat ini. Jadi pernah insecure. Berarti tetap ada ya. Namanya Iya, rasa pernah ada. nggak bisa dipungkiri, pasti kita kadang bertemu dengan orang yang agak dalam profil mereka bagus, kadang terbersit dalam pikiran kita, oh aku nggak sekeren dia, aku nggak, pasti ada kan ya. Nah, cara untuk mengatasi hal itu biar kita tetap tangguh menjadi sosok wanita yang tangguh. Kayak contoh, jarang loh ya orang yang berhasil sukses, mas, orang yang sukses di lingkungan yang kurang baik. Lingkungan kurang baik artinya contoh kayak tadi panjenengan di kita masuk ke mahasiswa baru dengan lingkungan baru, di mana sistem di situ juga baru, otomatis kan harus ekstra untuk bisa berpengaruh, ekstra untuk bisa berproses agar bisa menjadi sukses. Dan hari ini panjenengan bisa membuktikan sukses di lingkungan yang belum dikatakan masih dalam keadaan tidak baik-baik saja, masih proses awal, karena proses pembangunan kan masih butuh banyak hal yang harus disiapkan. Nah, untuk menjaga perasaan agar tetap bisa continue semangat, itu apa yang panjenengan lakukan? Apa ya, untuk mempertahankan semangat saya, yang pertama dengan dengan kan banyak hal, aku kuliah di sini gara-gara dia ada di situ. Itu kan enggak ya, semangat juga di antaranya. tapi itu juga termasuk salah satu motivasi juga. Bisa. Terus gimana caranya dengan? Kalau saya sih selama saya harus apa ya, saya itu tipe orang yang saya harus belajar kapanpun, dimanapun, sampai usia berapapun saya harus tetap belajar. Nah, belajar itu tidak hanya dari buku, tidak hanya dari televisi atau media-media lain, tapi kita juga bisa belajar dari pengalaman. Kemudian kita bisa belajar dari sosok-sosok. Nah, asupan sosok yang inspiratif dan inspirator itulah yang menjadi salah satu motivasi kita untuk terus berkarya. Kenapa? Ketika kita punya asupan yang seperti itu, mindset kita juga akan terbangun. Kita pengen menjadi seperti itu. Nah, salah satu halnya itu yang akan menjadi pengembangan untuk diri kita sendiri. Ya kan? Sehingga ternyata orang itu bagus ya, kok dia bisa sih. Akhirnya kita termotivasi untuk bisa lebih baik seperti dia, atau kita bisa menyaring yang hal-hal baik dari dia yang bisa kita konsumsi dan kita bisa terapkan dalam pribadinya kita.
Terus suatu ketika dalam proses perkembangan jenengan pernah nggak dan orang atau kayak macam apa ya, dikucilkan, wanita nggak usah jadi pemimpin misalkan gitu. Seperti yang saya tulis di narasi waktu di IG tadi itu kan, bahwa kadang tujuan wanita itu baik tapi realitanya di lapangan, adatnya di lapangan itu nggak baik. Pernah nggak dalam kondisi seperti itu? Apa? Guru matematika. Misalkan jadi ketua ya. Oh, ketua. Misalkan contoh, gini loh maksud saya. Kadang sosok wanita itu kan menjadi sebuah permasalahan di lingkungan sendiri. Sehingga ketika tujuan wanita itu baik, kadang budaya sekitar itu menjadi bahwa hal ini ketika dilakukan oleh sosok perempuan itu tidak baik. Nah, pernah nggak dalam kondisi seperti itu? Padahal niatnya baik. Seperti yang saya tulis saya bacakan. Kadang wanita dipandang sebelah mata dan dianggap salah meski mempunyai tujuan yang mulia. Kondisi seperti itu kan jelas pernah dirasakan oleh semua wanita. Nah, pernah nggak dalam kondisi seperti itu? Sangat pernah. Iya, sangat pernah. Kapan, bagaimana, gimana, seperti apa, dan solusinya gimana? Ini untuk teman-teman yang wanita barangkali nanti kan kadang kan gini. Saya pernah sering kali dicurhati. Mas, saya nggak boleh ikut organisasi sama orang tua. Karena saya perempuan, dan seterusnya. Saya nggak boleh kuliah dan seterusnya. Banyak sekali teman-teman waktu saya ngisi seminar, waktu kita ngopi, santai dan seterusnya, banyak hal-hal seperti yang muncul di bibir wanita, karena ya tadi lingkungan yang tidak mendukung. Ya, lingkungan yang tidak mendukung dari apa ya? Kebanyakan kalau dari ketua kan, bukan di lingkungannya, tapi lebih ke budaya adat yang ada di sekitar. Ada di sekitar berpandangan seperti itu kan, karena sebagai sosok pemimpin itu memang lebih baik laki-laki. Kenapa? Karena pemimpinnya para wanita itu adalah lelaki. Saya lupa. Sebaik-baiknya pemimpin itu memang dari laki-laki. Ada beberapa budaya memang yang berpandangan seperti itu. Nah, dari pandangan seperti itu yang memunculkan bahwasanya kalau dipegang sama perempuan pasti nggak jalan, pasti kurang maksimal atau yang lainnya. Nah, untuk mengantisipasi hal itu dan untuk kita harus membuktikan bahwasanya kita sebagai ketua, meskipun kita perempuan, kita juga bisa. Tidak hanya laki-laki, ada banyak sekali sosok pemimpin sekarang itu yang juga jadi perempuan. Di Indonesia pun banyak. Bahkan kalau sekarang ya lagi ada di Surabaya. Nah, pemimpinnya kan Bu Risma. Nah, itu juga salah satu sosok pemimpin perempuan yang sangat digemari dan akhirnya itu bisa menjadi perubah mindset orang yang punya budaya berpikir bahwasanya laki-laki itu pemimpin, sosok pemimpin itu laki-laki bukan perempuan gitu. Nah, dengan adanya bukti seperti itu, akhirnya bisa merubah mindset mereka. Nah, yang perlu kita berikan untuk mengubah budaya seperti itu adalah bukti. Kalau kita tidak bisa membuktikan bahwasanya kalau ketua itu dipegang oleh seorang perempuan nggak berjalan baik, itu salah. Perempuan juga bisa. Perempuan bisa lebih dari laki-laki.
kira-kira gini, apa ya, untuk bisa mengetahui kan, banyak sih ya yang hari ini bilang bahwa ternyata wanita itu mampu memberikan hal yang lebih ketika banyak orang-orang menganggap apa ya, kayak semacam diskriminasi. Banyak orang yang menganggap menyampingkan, banyak orang yang menganggap sebelah mata dan seterusnya. Tapi ternyata di lapangan, dengan berkembangnya zaman ini sudah banyak bukti bahwa wanita mampu melakukan itu dan mempunyai banyak hal. Ternyata di diamnya wanita ternyata ada banyak hal di belakang itu. Kira-kira statement seperti itu betul nggak? Ada banyak hal. Ya. Iya. Ternyata diamnya wanita, ternyata dibalik segala perangainya para wanita itu ada banyak hal di belakang. Iya sih. Memang wanita itu salah satu makhluk yang istimewa. Nah, seperti tema kali ini ya, keistimewaan perempuan. Nah, ada apa? Istimewanya apa? Nah, perempuan kan memang diciptakan dengan sisi perasaan yang lebih. Nah, mungkin salah satu hal di belakangnya itu yang menjadikan berbeda. Banyak setiap orang menganggap remeh perempuan, salah satunya karena itu. Karena perempuan itu pasti kebawa perasaan. Pasti perempuan itu cara berpikirnya itu lebih banyak dari perasaan, bukan secara logika. Nah, itu yang harus kita tampil. Bahwasanya perempuan itu juga bisa mikir lagi. Pakai perasaan dan logika ini ya, kita bedah sedikit antara perasaan dan logika. Tapi kenyataannya kita lihat realita di kampus-kampus, di sekolah-sekolah yang mampu melogikakan dengan baik, yang berteori dengan baik, yang dapat juara dan seterusnya, ranking 1 sampai pada IPK terbesar itu rata-rata diraih oleh wanita. Kok nggak laki-laki? Nah, seperti apa dan bagaimana sebenarnya wanita ini? Katanya tadi lebih condong ke perasaan ya. Ternyata kalau dilihat dari realita, yang juara kelas, yang dapat predikat terbaik di kampus misalkan, ya banyak diraih oleh wanita juga. Tahu nggak Mas, bahwasanya dalam ilmu genetik, bukan hanya ilmu genetik ya, tapi juga ilmu observasi, hasil observasi dari penelitian sebuah survei, itu juga membuktikan bahwa kenapa kok di lingkungan sekolah atau di akademik itu lebih mayoritas perempuan yang menjadi unggul, ya kan? Nah, memang perempuan itu dilahirkan dengan 4 rajin. Tapi berbeda dengan laki-laki. Iya kan? Laki-laki itu sebenarnya terlahir pintar. Bentar. Hanya saja. Apa tadi dilahirkan? Wanita dilahirkan iya, dengan? Jadi wanita dilahirkan dengan rajin. Iya. Rajin. Rajin, ya. Iya. Jadi wanita itu lahir dengan kerajinan. Tapi laki-laki itu dilahirkan sebenarnya pintar. Tapi laki-laki itu lebih banyak malasnya. Apalagi di usia pelajar. Nah, itu yang bikin mayoritas di dalam masyarakat itu yang menjadi unggul dalam dunia akademik itu adalah perempuan. Itu sih. Oh, lebih ke kodratnya gitu ya? Iya. Wanita dilahirkan dengan apa ya? Kalau dalam
Iya, telaten. Bahasa Jawanya telaten. Bahasa Indonesianya apa telaten itu? Cermat. Telaten ya. Telaten. Telit. Telaten. Iya, telaten itu rajin. Telaten itu iya rajin. Iya, rajin. Telaten rajin atau telaten. Nah, perempuan itu rajin belajar, telaten buat belajar. Tapi kalau yang laki-laki, iya, iya sih. Ternyata itu ya kuncinya. iya, itu dari survei sih, dari Padahal potensi laki-laki lebih besar untuk bisa mengembangkan potensi pola pikir, cara berpikir, logika, dan lemah di bidang perasaan. Tapi ya tadi ada kekurangan di rajin dan tidaknya. Dan rata-rata wanita telaten ya. Iya. Rajin. Tapi laki-laki juga gak malas juga sih. Iya. Tapi kebanyakan. Iya. Tapi kebanyakan. Rajin itu dimiliki wanita atau memang habit yang bisa dibangun atau seperti apa kira-kira? Apa mas? Telaten? Sebuah ketelatenan itu memang hanya akan dimiliki oleh wanita atau sebuah habit yang bisa dibangun? Ketelatenan itu sebenarnya bisa dibangun kok. Bukan hanya wanita yang memiliki. Berarti bukan lahir ceprot mempunyai ketelatenan yang tinggi gitu ya, tapi bisa dibangun. Bukan. Nah, tapi dalam ilmu genetik ya. Ini juga mempengaruhi. Nah, ketika ceweknya itu pintar, maka anaknya akan lahir pintar. Tapi ketika kalau ingin anaknya itu punya paras yang baik, paras yang bagus, maka harus cari dari gen laki-laki yang bagus. Itu dalam ilmu IPA dijelaskan seperti itu. Iya memang. Bagus dalam bertindak, terus wanitanya harus cerdas atau pintar gitu. Iya. Itu bakalan mempengaruhi. Berarti saya ini tinggal cari yang pintar ya. Iya. Iya mas harus loh. Seorang yang keren seperti Junaid itu harus dapat yang keren juga. Ada yang lucu mbak. Saat saya ngirim pamflet tadi di story, Mbak Puput WA, tak kira iki undangan nikah jadi. Dan ada 5 orang yang bilang gitu di story WA tadi. Emang kenapa kalau dibilang undangan nikah? Ya nggak tahu. Padahal tulisannya sudah tertera. Iya kan sudah besar banget sih ya, tegur sapa, terus tema, habis itu baru foto. Sudah sangat jelas tegur sapa, kok masih dikira undangan nikah. Oke, kembali lagi ke kembali ke topik. Selain itu ada apa lagi kira-kira di belakang seorang wanita? Yang menjadi kunci kesuksesan seorang wanita itu bukan hanya diri kita sendiri ya, tapi juga circle yang mendukung. Itu yang pertama. Dan juga ada motivasi yang kuat untuk bisa berkembang. Nah, circle yang support ini bisa dari keluarga, bisa dari pertemanan, bisa dari guru, bisa dari lingkungan yang lain, komunitas. Nah, itu yang menentukan kesuksesan kita juga.
itu di belakang wanita harus ada seperti itu. Kalau di belakang wanita seperti cycle-nya kurang mendukung, maka perkembangan wanita terus kemudian pencapaian-pencapaian dia akan kurang maksimal. Kenapa? Karena dari circle yang support itulah yang membentuk perasaan ke kita bahwasanya kita itu diakui, bahwasanya kita itu didukung, dan akhirnya kita bisa mempunyai kekuatan untuk bisa maju. Itu dari circle yang mendukung sangat perlu itu. Jadi seperti orang tua, seperti saya ini sekarang kan ketua. Nah, seorang ketua itu kan kemana-mana. Memang dari orang tua itu punya kekhawatiran, tapi orang tua, alhamdulillahnya ya, itu percaya kepada kita. Nah, kepercayaan seperti itu, cycle yang mendukung itu juga perlu kita bangun. Kepercayaan orang tua juga harus kita bangun. Sehingga ketika kita berproses untuk mencapai karir kita, lebih maju, itu bisa tersupport dengan maksimal. Berarti Kalau untuk wanita ya, itu yang paling penting dari keluarga. karena ini juga tadi seperti yang sudah sampean katakan bahwa memang yang paling menonjol, yang paling potensinya tinggi adalah perasaan kan di wanita, sehingga perasaan itu akan baik-baik saja jika banyak support yang mendukung gitu. Iya. Kena masalah sedikit saja itu akan berimbas ke perasaan, sehingga perasaan tidak baik-baik saja. Betul itu akan sekali. menyebabkan proses yang kurang maksimal gitu. Kalau proses yang maksimal, maka capaian-capaian tidak akan bisa kita lakukan. Iya. Nah, yang saya omongkan ini berarti sudah termasuk salah satu orang yang mengerti tentang kewanitaan ya. Mengerti wanita. Iya, mengerti, Pak. Jadi munculnya kan nanti saling memahami, saling mengerti gitu. Iya. Nah, hal-hal yang suportif seperti itu sangat mempengaruhi. Ini ada yang bilang loh, kalau laki-laki boten tergantung pada circle ya. Ya. Siapa yang jawab? Jenengan. Sebenarnya jenengan sih. Oh iya, saya yang laki-laki ya. Iya, sebenarnya ini bukan, kalau masalah circle atau support system bukan soal laki-laki atau perempuannya, tapi lebih pada semua orang butuh sistem yang baik, butuh support yang baik. Contohnya saya juga ketika berada di lingkungan yang tidak baik-baik saja, ya maka mungkin hari ini saya masih tidak berada di keadaan yang seperti ini. Mungkin masih dalam proses membangun yang lebih kuat lagi. Tapi yang bisa saya mengerti tadi kan itu tadi loh, potensi perempuan itu kan di perasaan, sedangkan potensi laki-laki itu kan di logika. Ketika berefek di sistem, maka laki-laki akan logika. Oh, sistem yang seperti ini itu akan berimbas kepada diri saya. Oke, saya akan sedikit menjauh. Itu nggak apa-apa. Tapi wanita kadang nggak enak. Perasaan yang dipakai, misalkan komunitasnya jelek, saya mau menjauh, itu perasaan saya nggak enak. Kok nggak dijak kopi atau dan lain sebagainya, lebih ke perasaan, sehingga perasaan itu nanti akan selalu mendekatkan. Betul gitu, Mbak? Kalau laki-laki bisa, awakmu gak ngefek gawe aku, gak masalah, gak parah gitu. Kamu gak membuat saya bisa sukses misalkan, maka saya gak dekat sampean, gak apa-apa, saya bisa dekat dengan orang lain. Mereka laki-laki bisa menggunakan akal sehatnya. Kalau perempuan kan tidak, bahkan akal sehat itu tidak berfungsi, yang berfungsi perasaan. Betul gitu ya? Iya, nah, iya sih memang perempuan itu seperti itu. Tapi itu bisa, itu hanya ada proses. Itu hanya perkara proses.
ketika proses yang tidak baik itu berjalan, maka kita juga kurang maksimal dalam melakukan sesuatu. Itu wanita ya. Misal habis putus cinta atau yang lainnya, kita pasti eh, menyendiri, sedih yang berlebihan, beda dengan laki-laki ya. Tapi itu hanya butuh proses sih sebenarnya. Proses untuk lebih berpikir jernih, proses untuk meredakan, mengikhlaskan apa yang ada. Terus kemudian akhirnya setelah proses itu terlewati, perempuan akan juga berpikir kembali, oh aku harus bisa berubah. Aku tidak bisa stagnan di sini terus. Aku harus melakukan perubahan. Aku nggak boleh harus apa ya? Aku nggak boleh seperti ini terus. Kalau seperti ini terus, aku bakalan nggak jadi diriku sendiri, akan jadi berubah jadi orang lain. Nah, akhirnya dari proses itulah terbentuk pikiran untuk berubah. Berarti harus memahami kondisi gitu ya. Iya. Lebih memahami Memang kondisi kita, bagaimana dan seperti apa. Mas, Halo? iya, apa? Nah, berarti kan intinya intinya kita harus mampu memahami kondisi kita seperti apa dan bagaimana. Setelah itu baru lebih mengetahui diri sendiri, lebih peduli dengan diri sendiri gitu. Self care intinya. Ketika itu bisa kita lakukan, maka tantangan selanjutnya bagaimana saya harus bersikap dengan lingkungan yang kurang tepat misalkan. Lingkungan yang kurang tepat ketika pikiran kita bisa dibalik ke arah yang positif akan bisa. Contoh tadi seperti yang sudah saya katakan, lingkungan tepat, lingkungan yang masih berkembang itu kan bisa juga dikatakan lingkungan yang belum bagus ya. Masuk di perguruan tinggi tapi baru merintis. Nah, ini kan hal yang positif, hal yang negatif ya. Bisa dipandang negatif, bisa dipandang positif, tergantung kita memandangnya seperti apa. Ketika kita memandangnya yang negatif, maka saya enggak sukses gara-gara masuk perguruan tinggi yang baru merintis. Tapi ketika kita pandang positif, wah ini perguruan tinggi yang baru merintis, saya harus lebih semangat lagi. Saya harus seperti yang sudah saya tanamkan dalam berproses kemarin, sehingga hari ini Manjiral mampu menjadi orang yang luar biasa. Sampai karyanya bisa diterima di jurnal internasional. Tepuk tangan. Iya. Kita semua bisa berkarya seperti itu. Nah, ini hal tersebut itu juga bisa menjadi pembuktian saya. Saya memang orang organisatoris ya. Sejak SMA itu saya dilatih berorganisasi. Baik itu di OSIS, baik itu di Pramuka, baik itu di Saka. Saya terbiasa dengan organisasi. Tapi pandangan orang memang kadang itu orang yang organisatoris pasti akademiknya kurang bagus. Iya enggak? Iya, betul. Betul kan? Nah, mayoritas memang berpandangan seperti itu. Nah, saya sendiri orang yang organisatoris, saya nggak pengen juga dipandang sebagai orang yang seperti itu. Saya harus bisa membuktikan bahwasanya orang yang organisatoris itu punya akademik yang bagus juga. Jadi kita seimbang. Memang sih untuk proses seimbang kita perlu skill-skill seperti manajemen waktu, terus kemudian pengelolaan emosional yang baik terkait yang dimiliki wanita. Iya kan? Ini yang dimiliki wanita, kebanyakan dimiliki oleh sosok wanita. Iya. Dengan laki-laki. Iya. Ya, apa saja tadi? Manajemen waktu. Iya, manajemen waktu. Emosional yang baik.
Itu sih. Kenapa emosional yang baik itu diperlukan? Karena wanita itu tipe orang yang berperasaan. Kalau tingkat emosional kita, pengetahuan emosional kita itu nggak baik, terus kemudian kurang, akhirnya juga bakalan eh, mempengaruhi kegiatan kita yang lain, mempengaruhi banyak lah dalam kehidupan kita, di kehidupan wanita itu dipengaruhi oleh perasaan. Nah, kalau kondisi perasaan emosional kita tidak stabil, tidak baik, maka semua itu bakalan nggak seimbang. Makanya dalam proses berorganisasi juga pencapaian itu harus ada skill emosional yang baik. Sehingga keduanya bisa seimbang. Kalau gini, wanita adalah yang di balik laki-laki yang sukses ada wanita hebat di belakangnya. Itu kalau sudah iya sih. Itu kalau laki-laki ya. Di balik wanita sukses juga ada orang yang inspiratif, ada orang yang spesial. Tepatnya bukan inspiratif, tepatnya orang yang luar biasa. Kalau iya, luar biasa maksudnya. Luar biasa dalam artian mungkin melengkapi laki-laki, kekurangan laki-laki itu. Laki-laki yang mempunyai potensi nalar yang bagus. Perempuan sehingga membutuhkan perempuan yang mempunyai ilmu manajemen waktu yang baik. Di antaranya kan gitu ya. Mohon maaf Mas ya, banyak gangguan. Iya, nggak apa-apa, santai. Ya, gimana? Mohon maaf sebentar. Ini ada pertanyaan dari Gus Fala. Coba saya mau mengingatkan jawaban masyarakat apakah yang paling berat ketika NU lebih eksis di wilayah eksternal. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan dari Gus Fala tadi Mbak, apa ya? Kan itu quotes kan banyak sih ya. Laki-laki yang hebat itu ternyata laki-laki yang hebat, di balik laki-laki yang hebat ada wanita yang luar biasa. Seperti apa ini kira-kira untuk menerjemahkannya? Ini tentang wanita yang luar biasa ya? Ada seberapa luar biasanya sih wanita itu sehingga bisa membuat laki-laki itu sukses. Apa ya? Perempuan yang luar biasa itu bagi laki-laki itu wanita yang sangat suportif. Wanita yang setia dan wanita yang berpikiran maju. Itu suportif, setia dan berpikiran maju. Ya, aku balikan. Kamu sih, aku kan benar selatan. Ayo sih. Maaf sekali ya Mas, banyak sekali gangguannya. Iya, gimana nih? Dari penjelasannya, pengaplikasiannya seperti apa dan bagaimana? wanita yang luar biasa ya. Jadi laki-laki itu bisa seperti itu. Ada wanita yang luar biasa. Dengan artian wanita yang support. Jadi wanita ini mendukung apapun yang terbaik untuk laki-lakinya.
wanita yang suportif. Jadi dia mendukung, dia eh, membantu, dia mendampingi. Itu yang menjadikan laki-laki akhirnya bisa sampai mencapai kesuksesan. Itu salah satunya. Kemudian wanita yang setia. Nah, kalau nggak ada wanita yang setia di samping laki-laki, saya yakin laki-laki kurang lengkap. Baik itu wanita, seorang ibu, ataupun pasangannya. Itu yang setia menemani, yang setia mendampingi. Terus kemudian wanita ini berpikiran maju juga. Bentar, Mbak. Sebelum itu ya, bukannya Iya. semua wanita itu memang yang menjadi bukannya wanita itu yang diunggul-unggulkan adalah kesetiaannya terhadap laki-laki. Apa mas? Kurang jelas. Bukannya wanita yang diunggul-unggulkan atau yang sering disampaikan itu lebih kesetiaannya. Memang Iya. wanita kan rata-rata setia. Kan rata-rata. Tapi ada Tapi yang tidak gitu ya. ada yang nggak setia kan? Oh ya. Ya. Terus maju. Nah, yang ketiga, perempuan harus berpikiran maju. Ketika wanita tidak bisa mengimbangi laki-laki untuk bisa berpikir maju, maka laki-laki juga bakalan kurang maksimal. Sehingga di balik laki-laki yang hebat itu ada wanita yang luar biasa, memang yang sangat mendukung, yang sangat mendampingi. Nah, ini ada pertanyaan. Tapi kayaknya keluar dari konteks. Terus Fala ini ketua Ansor Mesir. Oh. Studi di Mesir. Iya, beliau pernah jadi pembicara juga ya di Teguh Sapa ya. Iya. Tuh, jadi kan gila berarti ya. Nah, Iya, sebelumnya saya cari tahu. Oh iya. Coba saya mau pengen tanya jawaban para kader terbaik Himpunan dan PBNU. Apakah tantangan yang paling terberat ketika NU lebih eksis di wilayah eksternal? Tantangan paling terberat ketika NU lebih eksis di wilayah eksternal. Di wilayah eksternal ini berarti di wilayah luar NU ya. Luar. Iya, maksudnya seperti itu kan ya? Iya. Nah, Cara dakwahnya yang akan iya sih. kebiasaan dari warga NU dan tidak itu kan berbeda. Memang. Jadi kalau tantangan terberat di wilayah eksternal NU mungkin untuk kader IPPNU ya. Iya. Tantangan terbesarnya itu apa ya? Kalau saat ini itu pemahaman. Iya. Jadi tantangan terberatnya pelajar ini jadi PPNU kalau di wilayah eksternal itu ada pemahaman. Nah, ketika pemahaman kita seorang pelajar NU kalau di wilayah eksternal, otomatis kita harus berpikir lebih luas. Nah, ketika kita tidak punya pedoman, kita tidak punya wawasan lebih terkait itu, maka kita bisa aja terjerumus atau kita bisa teralihkan pikiran kita dengan mereka, dengan pendapat mereka. Kita bisa saja mengikuti, kita istilahnya katut. Kalau bahasa Jawanya itu katut. Nah, itu yang paling terberat. Iya, betul terpengaruh.
Kenapa? Karena di daerah eksternal, di luar NU, kita pasti disuguhkan dengan pemikiran-pemikiran yang logis, pemikiran-pemikiran yang kiranya bisa eh, mempengaruhi kita. Nah, kata-katanya itu sangat persuasif sekali. Nah, itu yang membuat kita akhirnya bisa merubah. Oh, ternyata gini ya. Tapi kenapa ya kok di IPNU dan IPPNU nggak seperti ini? Oh, ternyata begitu ya. Itu yang lebih baik. Kadang itu ada memang yang seperti itu. Nah, akhirnya kalau kita tidak punya pedoman, kita tidak punya wawasan lebih dan pemahaman internal kita yang kuat, maka kita bisa saja terpengaruh oleh mereka. Nah, itu. Apalagi sekarang ya. Sekarang itu radikalisme juga sangat ekstrim, apalagi di lingkungan pelajar. Yang kita lakukan ini kan juga termasuk eksternal ya. Karena ini bukan kultur dan kita luas gitu. Maksudnya yang ada di IG ini kan luas banget. Jadi semua orang bisa masuk. Bukan hanya internal bisa, eksternal juga bisa. Dan itu yang membuat saya semangat hari ini terus eksis bergerak di bidang podcast online ini. Karena ada banyak hal yang apa ya, lingkungan mendukung, terus untuk perkembangan metode dakwah dan lain sebagainya itu sangat dibutuhkan. Oke, itu kayak keluar dari konteks. Nah, sekarang kita kembali lagi. Ada beberapa pertanyaan ini, Mbak. Kemarin tadi saya buat pertanyaan apa namanya di IG dan ada berapa tadi ya, 3 pertanyaannya adalah bentar. Oke. Bagaimana agar menjadi perempuan yang kuat dan tidak mudah stres ketika dihadapkan dengan banyak persoalan? Tidak mudah stres. Memang ya, wanita itu rentan sekali dengan stres. Itu dari penelitian psikologi memang mengatakan seperti itu. Wanita sangat rentan dengan stres. Bahkan putus cinta aja udah stres. Iya. Gerakan yang tidak wajar ini. Nah, iya. Jadi untuk mengantisipasi hal itu, pertama, iman kita harus kuat ya. Kalau hubungan kita dengan Tuhan kita itu baik, insya Allah permasalahan apapun itu nggak akan bikin kita stres. Kenapa? Karena iman kita itu lebih. Maksudnya lebih, dan iman itu juga mendorong pikiran kita untuk berpikir jernih. Memang itu tidak bisa dipungkiri dan itu saya membuktikan sendiri. Jadi saya pernah juga hampir stres ketika di penelitian saya itu tidak menemukan titik penyelesaian. Hal sepele seperti itu. Codingan saya itu tidak berhasil, harus run terus, itu masih ada error banyak sekali. Nah, waktu itu saya pernah stres banget. Nah, akhirnya untuk mengantisipasi hal itu, menangani hal seperti itu, yang pertama memang kita harus menjernihkan pikiran dulu. Entah menjernihkan pikiran itu bisa dengan sholat,
atau membaca Al-Quran atau dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa menenangkan pikiran kita, baru kemudian kita bisa berpikir lagi. Kalau Itu sih. kira-kira benar enggak? Iya. Ini, contoh gini Mbak ya. Kalau laki-laki kan nggak ada liburnya ya dalam beribadah, berkegiatan ubudiyah. Contohnya sholat. Laki-laki nggak ada liburnya, tapi perempuan kan ada liburnya. Nah ini yang akan berimbas kepada nilai konsentrasi seseorang. Contoh kalau laki-laki kan sholat terus, jadi sholat itu kan memudahkan kayak semacam meditasi ya. Kita dilatih untuk konsentrasi, tenang sejenak, meninggalkan segala hal urusan dunia, konsentrasi kepada Tuhan selama beberapa menit, itu akan memicu pergerakan kita akan lebih power lagi, lebih bagus lagi. Nah, ketika perempuan ketika perempuan dalam keadaan libur, itu kan nggak melakukan meditasi. Apa kira-kira ada pengaruhnya? Itu sangat kira-kira ada pengaruhnya tidak? Ngoten niku. Kalau dijawab secara medis, itu ada. Dan ketika itu dihubungkan dengan sesuatu yang agamis, itu juga berhubungan. Tahu nggak kenapa wanita ketika libur itu emosionalnya tidak stabil? Iya kan? Nggak tahu. Banyak kan? Iya memang. Jadi wanita itu juga ada yang namanya PMS ya. Dan kalau ketika PMS ataupun lagi menstruasi, itu emosinya nggak stabil. Pengennya marah, sukanya bad mood, kemana-mana itu ngerasa agak enak. Nah, itu ketika dihubungkan dengan medis dan agamis, itu juga sangat berhubungan. Di sisi medis, ada beberapa hormon-hormon yang dalam tubuh perempuan yang memang berproses di masa itu, sehingga membuat konsentrasi, kemudian emosional itu tidak stabil. Di sisi lain, di sisi agamis, itu wanita ketika menstruasi itu kan kita nggak boleh melakukan kegiatan ibadah, iya kan? Nah, di dalam suatu penelitian saya lupa kalau nggak salah ya, penelitiannya siapa gitu? Saya pernah baca, memang ada hubungannya, sehingga pada masa itu wanita tidak melakukan kegiatan agamis, itu mengurangi konsentrasi. Kenapa? Karena di waktu itu mereka tidak bisa sholat, mereka juga tidak bisa baca Quran. Terus meskipun di sisi lain mereka bisa dan kegiatan yang berbau sunnah seperti membaca sholawat itu diperbolehkan. Tapi di sisi peneliti tersebut itu menyebutkan bahwasanya itu juga menjadi salah satu faktor wanita itu tidak bisa fokus dan emosionalnya tidak stabil ketika itu. Kalau yang saya maksudkan itu bukan secara agama, Mbak. Secara disiplin ilmu psikologi. Bagaimana manusia itu bisa mengkondisikan pikirannya, perasaannya, melatih konsentrasinya. Di saat sholat itu kan sangat bagus tempat untuk melatih konsentrasi, sehingga ketika nanti kita kerja, melakukan segala hal yang sifatnya nanti bisa mengembangkan diri dan seterusnya, itu akan lebih fokus, lebih serius gitu. Dibandingkan ketika dia tidak sholat, yang mana konsentrasi itu tidak diasah, dan itu akan mengakibatkan efek tadi ya, kadang perasaan yang tidak stabil. Iya. Dan yang saya baru tahu itu ini tadi yang sampaikan, ternyata wanita
menjelang tidur itu perasaannya nggak karu-karuan. Baru tahu dari jenengan ya. Gitu berarti ternyata ya. Iya. Oh, makanya gini, banyak teman-teman yang cowok itu galau ya. Mas, aku ngechat dik nih tapi dik nih gak ngerespon. Ya karena itu tadi perasaan yang tidak baik-baik saja di malam hari. Iya. Oh, iya. Saya baru tahu beneran. Nah, ini ada lagi. Berarti tadi sudah selesai atau belum? Intinya mengkondisikan perasaan gitu nggih. Mengkondisikan perasaan. Istilahnya itu pembiasaan ya. Nah, pembiasaan. Heeh. Oke. Setelah itu ada lagi? Ya. Jawabannya tadi Pertanyaan? atau sudah? Enggak, ya. Udah sih, jadi awal. Sudah ya. Udah. Intinya pada pengkondisian perasaan, bagaimana di saat hal-hal tertentu itu harus bisa dipahami kondisi wanita yang seperti ini dan seterusnya, sehingga nanti bisa memberikan solusi-solusi ya. Ketika biasanya saya dalam kondisi misalkan libur ada tamu, maka jangan sering-sering melakukan hal-hal melakukan hal-hal yang sifatnya itu nanti ketika gagal berefek pada sesuatu hal. Lakukan ketika kondisi yang fresh dan seterusnya, itu menjadi salah satu media gitu ya. Contoh, deadline skripsi selama 1 bulan, maka di waktu libur itu jangan konsentrasi yang serius. Gunakan santai-santai dulu, tapi setelah itu baru fokus benar-benar serius gitu. Itu juga menjadi salah satu cara ya untuk mengkondisikan target kita agar bisa terpenuhi. Iya memang. Pengkondisian itu juga perlu, dan caranya itu juga banyak. Karena di masing-masing individu itu punya kondisi yang berbeda, sehingga dalam penyesuaian untuk pengkondisian emosionalnya, pengkondisian perasaannya pun juga berbeda. Ada memang yang seperti itu. Ada juga yang ketika ada hal yang seperti itu, dia membagi konsentrasinya, membagi part. Jadi istilahnya kayak ketika istilahnya membagi waktu lah. Itu menjadi salah satu alternatif untuk pengkondisian perasaan agar tidak terbawa stres. Misalkan ada deadline banyak, itu harus ada yang dia bagi. Ada kegiatan lain yang harus dia lakukan untuk dia tidak stres dan kondisi emosionalnya dia dan perasaannya dia bisa seimbang. Atau ada beberapa orang yang memang ketika mengalami kondisi seperti itu, dia butuh pengondisian tubuh bisa melalui yoga dan lain-lainnya. Ada yang seperti itu. Nah, setiap orang beda cara-caranya. Oke, pertanyaan kedua. Karena waktunya sudah lumayan. Ini, bagaimana cara memahami wanita? Ini kayak yang tanya laki-laki. Iya. Bagaimana cara memahami wanita? Memahami wanita. Kuncinya kalau mau memahami wanita itu laki-laki harus pengertian kok. Ketika laki-laki mengerti wanita,
wanita itu, kemudian mengerti bagaimana perasaannya, mengerti bagaimana harus menyikapi wanita, wawasan-wawasan tentang wanita, maka secara otomatis laki-laki bakalan bisa kok memahami wanita. Itu sih. Tapi kenapa ya laki-laki itu selalu berstatement bahwasanya wanita itu makhluk paling susah ditebak, gak bisa dimengerti, gak bisa dipahami. Kenapa bilang seperti ini? Saya juga heran sih sebenarnya. Padahal ketika wanita banyak maunya gitu ya. iya, tapi satu wanita juga punya karakter yang berbeda. Mungkin itu juga yang membuat persepsi setiap orang atau setiap laki-laki itu berbeda terhadap perempuan. Banyak kok juga laki-laki yang berpandangan bisa mengerti perempuan. Kalau jenengan berpandangan seperti itu, kira-kira menurut jenengan, apakah jenengan juga sudah memahami wanita? Atau memang belum? Atau sengaja dipertanyakan ini ke saya? Ini orang yang tanya bukan saya. Tadi kan saya buat story IG. Yang tanya atau yang berstatement monggo. Ada 3 pertanyaan. Oh, gitu ya. Makanya saya sampaikan. Gimana sih? Intinya Ini tadi. memahami. Jadi untuk memahami perempuan itu, kedengeran nggak sih suara saya? Ya, kedengeran. Untuk memahami wanita itu sebenarnya mudah kok. Cuma butuh mengerti. Nah, mengerti ini punya banyak cabangnya, hanya itu. Iya. Ini yang Iya. sulit ya. Iya. Jadi kalau laki-laki sudah mengerti tabiat wanita itu. Yang kedua, mengerti wawasan tentang perempuan. Ketiga, mengerti tentang kebiasaan perempuan. Mengerti dan lain-lain sebagainya. Tentang keperempuanan. Nah, itu sudah bisa mencakup bahwasanya laki-laki itu memahami kok. Ketika mengetahui atau mengerti tentang wanita, maka otomatis laki-laki itu bisa menghargai kondisi seperti apa dan bagaimana. Itu lebih mempunyai, nantinya akan lebih mempunyai sikap menghargai, sikap peduli, sikap saling support, di mana pas kondisi wanitanya lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja, bagaimana caranya bisa mensupport dia agar tetap baik-baik saja. Itu kan akibat dari mengerti. Ya. Nggak jelas. Ya betul gitu kan, Mbak? Iya. Selain mengerti, laki-laki juga harus memahami. Kemudian juga istilahnya care banget dengan perempuan. Nah, itu juga salah satunya. Nah, itu juga masuk di definisi dari mengerti. Kalau laki-laki bisa mengerti, bisa memahami kebutuhan wanita itu seperti itu, maka laki-laki sudah otomatis dia memahami kok. Ini ada yang bilang, cara memahami wanita itu mudah banget. Cukup jadi laki-laki yang menanamkan dalam hati bahagianya bahagianya wanita adalah bahagianya. Oh, gitu. Ingat
Ada yang Iya, berpikiran memang. seperti itu. Ini clue-nya untuk menjadi laki-laki idaman. Silakan dipraktekkan nanti ya. Ternyata memahami wanita mudah, cukup hanya mengerti, cukup titik. Iya. Tapi mengertinya nanti ada Banyak sekali yang harus dimengerti ya. Ada babnya masing-masing. Iya. Ada sub-bab juga nanti lebih banyak lagi. Oke. 1, 2 pertanyaan, 3 pertanyaan, 4 pertanyaan. Oke. Ada lagi nggak? Kayak sudah semua. Oke, Mbak. Terima kasih. Atau ini, ya, bisa kasih closing statement Apa? tentang closing statement tentang tema obrolan kita pada malam hari ini. Kayak sudah nggak ada yang ditanyakan lagi. Sudah sangat jelas ketika laki-laki sudah mampu memahami wanitanya, maka siap-siap untuk mempunyai hubungan yang harmonis, bisa berkolaborasi. Iya. Menjadi wanita itu istimewa ya. Kita harus mengistimewakan diri kita. Dengan kita menganggap diri kita istimewa, maka kita bisa enjoy untuk segala apapun yang kita lakukan. Karena kita tidak khawatir bahwa sebenarnya wanita itu ini dan itu. Karena wanita diciptakan istimewa, wanita bisa apapun juga, wanita juga dilahirkan sama kemampuannya, dan kita bisa menjadi wanita yang berkarya, bisa menjadi wanita yang berhasil, bisa menjadi wanita yang sukses. Itu sih yang harus kita terapkan. Nah, moto wanita itu harus dan perlu, itu sangat penting. Kenapa? Karena itu yang membentuk mindset kita. Moto ya, itu Moto hidup. moto hidup itu akan menjadi moto hidup itu akan berefek pada habit yang kita lakukan setiap hari. Iya. Moto hidup panjenengan apa? Halo. Menjadi kekuatan kita. Halo. Ya. Moto hidup panjenengan apa, Mbak? Moto hidup saya itu urip kudu migunani marang liyane. Kalau dalam bahasa Arabnya khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Moto saya cuma itu sih. Menjadi sosok manusia yang bermanfaat. Iya. Dan Bermanfaat. Berhasil menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah. Itu berkat moto ya. Iya. Jadi saya merasakan banget kekuatan moto dengan apa yang saya capai saat ini. Itu adalah kekuatan yang tanpa kita sadari membentuk pribadi kita, membentuk mindset kita, mengarahkan pikiran-pikiran kita, sehingga kita itu bisa menjadi seperti itu. Pribadi yang sesuai dengan moto yang sudah kita tetapkan itu. Berarti kalau bisa ditarik dari bawah bahwa moto ini akan menjadi salah satu kunci habit kita setiap hari. Ketika kita dalam hari-hari melaksanakan proses kehidupan itu kok dalam kadang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, sedangkan perasaannya lebihnya itu wajar. Karena wanita kadang harus kodratnya wanita itu perasaannya kadang sering tidak stabil kodratnya, jadi itu harus dimaklumi. Setelah itu maka selanjutnya harus dipahami bahwa wanita itu
mempunyai banyak potensi, mempunyai banyak hal di belakangnya. Namun itu juga harus disertai dengan bagaimana cara kita bisa mengembangkan diri, mengembangkan potensi dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah membuat circle yang mampu mengembangkan potensi kita, mencari support system baik di lingkungan keluarga, pertemanan, komunitas, dan sebagainya. Setelah itu baru nanti kita menginjak ke langkah selanjutnya adalah menjadi sosok manusia yang bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ternyata tidak sulit memahami wanita, hanya sekedar tahu hanya sekedar apa mbak, memahami hanya sekedar memahami, maka laki-laki akan mampu menjadi laki-laki itu akan mampu masuk dalam ruang wanita yang istimewa. Intinya kayak gitu. Dan kayaknya ini sangat seru sebenarnya, tapi karena waktu yang sangat terbatas dan tidak mungkin saya meminta banyak sekali waktu kepada jenengan. Mungkin kita bisa lanjut di pertemuan selanjutnya, seru-seru bareng dengan teman-teman di Kebun Sapa. Mbak Wifa, terima kasih sudah berkenan. Iya, sama-sama. Di Kebun Sapa, seru-seruan bareng dan memberikan wawasan, informasi bersama dengan teman-teman Kebun Sapa. Dan saya ucapkan terima kasih juga teman-teman Kebun Sapa. Jangan lupa nanti ketika panjenengan kok terlewatkan di live ini, bisa panjenengan lihat di IG, di YouTube, di beberapa podcast seperti Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public, Spotify, dan sebagainya yang akan ada perbincangan kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak. Sehat-sehat selalu. Iya, sama-sama. Semoga ini juga bisa menjadi wawasan untuk yang lainnya dan tambahan ilmu juga. Ini salah satu moto panjenengan, bisa bermanfaat. Iya. Oke. Semoga bermanfaat juga untuk yang lain. Amin. Oke. Terima kasih banyak dan mohon undur diri. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.